Saat Kang Hee dan juga Yunso sedang berciuman, tiba-tiba Ji Chunpil datang ke kamar Kang Hee. Tentu saja mendengar ketukan pintunya, Kang Hee langsung panik dan juga mengunci pintunya. Setelah menerima makanan, Kang Hee buru-buru untuk mengunci pintunya lagi. Begitu pula dengan Yunso yang diam-diam meninggalkan kamar Kang Hee. Di saat bersamaan ternyata Sekyung datang. Ji Chunpil pun meninggalkan mereka berdua. Saat di lobi, Sekyung melihat tingkah aneh dari Kang Hee yang hanya terdiam. Ternyata dia masih memikirkan ciumannya dengan Yunso. Nah, saat itu Kang Hee merasa bersalah kepada Yunso karena meninggalkannya. Kemudian dia pun akhirnya pergi meninggalkan Sekyung. Setelah kembali ke kamarnya, ternyata Yunso sudah pergi. Ji Kang Hee merasa sangat bersalah. Akhirnya dia pun terdiam, begitu pula dengan Yunso yang teringat tentang ciuman mereka. Kang Hee kemudian menelponnya dan meminta bertemu di atas gedung motel. Akhirnya Kang Hee tiba terlebih dahulu dan menunggu Yunso. Saat Yunso datang, Kang Hee nampak terdiam. Yunso kembali mengatakan apakah dia bisa berteman. Kang Hee dengan tegas bahwa dia bisa melakukannya. Tetapi Yunso menolaknya dan mengatakan jika mereka berteman, bahkan dia pun tidak bisa berciuman dengannya. Yunso kembali mengingatkan Kang Hee tentang malam pertama mereka. Dia mempertanyakan apakah itu juga tidak berarti baginya. Namun Kang Hee tetap bersikeras bahwa dia akan segera kembali ke Seoul dan juga melupakan semuanya. Yunso pun kemudian menyerah dengan mengatakan bahwa dia akan menghentikan semuanya. Kemudian dia pergi meninggalkan Kang Hee. Setelah kembali ke kamar, Yunso teringat kembali ketika Kang Hee pertama kali pergi ke Seoul. Keesokan harinya, mereka berdua tidak saling bertegur sapa. Hal itu tentu saja membuat Kang Hee semakin kesal. Kemudian saat Kang Hee melintasi klinik milik Yunso, ternyata Yunso melihatnya. Yunso pun buru-buru masuk ke dalam. Tentu saja hal itu membuat Kang Hee semakin kesal. Nah, kemudian Kang Hee dan juga Sekyung terlihat makan bersama. Tiba-tiba Nanwoo dan juga Yunso ingin masuk ke dalam resto tersebut, tetapi karena melihat Kang Hee, Yunso langsung pergi. Kang Hee bertanya bagaimanakah Sekyung dan Esther bisa berteman hingga sekarang. Kang Hee akhirnya mendatangi klinik milik Yunso. Dia pun akhirnya masuk ke dalam klinik tersebut dan juga menyapa Nanwoo. Setelah memberi Kang Hee secangkir teh, dia pun meminta Kang Hee untuk segera pergi setelah selesai. Kemudian Yunso buru-buru pergi meninggalkan klinik. Tetapi dia lupa untuk membawa syalnya. Ketika pulang ada sebuah syal di depan pintunya, ternyata itu adalah pemberian dari Kang Hee. Ternyata Yunso mengembalikan syal tersebut di depan pintu Kang Hee. Kesal melihat hal tersebut, dia pun mendatangi kamar Yunso dan juga memintanya untuk bertemu. Namun Yunso mengatakan bahwa Kang Hee sudah mencampakannya kala itu. Dia kini meminta Kang Hee untuk mengaca. Keesokan harinya, Nanwoo mendatangi Kang Hee dan juga Sekyung karena dia meminta bantuan untuk membuatkan kandang keledai. Sekyung akhirnya datang untuk membantu Yunso. Mereka berdua pun akan bekerja sama. Dari kejauhan, Kang Hee melihat Yunso dan juga Sekyung sedang membuat kandang. Namun ternyata Sekyung tidak mempunyai keahlian tersebut. Dia pun salah untuk memotong kayu. Di saat bersamaan Kang Hee datang, dia pun bersedia untuk membantunya. Nah, Sekyung akhirnya pergi bersama Ji Kang Hee untuk mengambil peralatan. Kini Kang Hee pun memamerkan keahliannya untuk membuat sebuah kandang. Namun dia juga terlihat cemburu saat melihat Nanwoo dan juga Yunso. Tak lama kandang keledai itu pun akhirnya jadi. Kang Hee kemudian mengatakan bahwa dia juga ingin membangun rumahnya sendiri. Yunso ingin berbalas budi dengan mengajaknya makan malam, tetapi Kang Hee menolaknya. Nah, ternyata Kang Hee sudah membuat rencana makan malam untuk Sekyung dan juga Esther. Sementara itu, keledai yang diselamatkan Yunso belum mempunyai nama. Yunso terlihat menyendiri di taman. Dia pun teringat ketika Kang Hee kecil bercita-cita membangun sebuah rumah. Dia menggambar setiap sudut rumahnya dengan beberapa ruangan.
Tak lupa Kang Hee juga membuat ruangan atau kamar untuk Yunso. Nah, itulah cita-cita Kang Hee sejak kecil. Hal itu tentu saja masih diingat oleh Yunso. Kemudian Yunso menghabiskan malamnya dengan minum sendiri. Ternyata di tempat yang sama Sekyung datang bersama Esther. Dia pun melihat kedekatan keduanya. Esther mencoba makanan khas dari desa tersebut, di mana ternyata hal itu mencuri perhatian Yunso. Saat Sekyung bertanya apakah Esther bahagia dengan Victor, tiba-tiba Yunso datang dan ikut bergabung bersama mereka. Namun Esther mengatakan bahwa dia sudah menikah, serta mengatakan saat ini dia sedang hamil. Mengetahui hal tersebut, Yunso akhirnya memberi selamat dan Esther memberikan kartu namanya. Sekyung mengantar Esther ke mobilnya, kemudian dia melanjutkan minum bersama Yunso. Keduanya mengakui perasaan masing-masing kepada Kang Hee. Tentu saja mereka berdua saling berdebat dari siapa yang lebih lama mengenal Kang Hee. Yunso juga tidak ingin kalah dengan Sekyung, begitu pula sebaliknya. Keesokan harinya, Kang Hee mencari Sekyung yang tak kunjung datang di tempat proyek. Di lain sisi, dia terlihat sedang tidur, tetapi ternyata ada orang lain yang bersamanya dan dia adalah Yunso. Mereka berdua tentu saja sangat syok dan juga kaget. Yunso akhirnya memutuskan untuk berteman dengan Kang Hee. Sekyung ingin dia menepati janjinya dan mengatakan langsung kepada Kang Hee. Nah, ternyata Nanwoo juga mencari Yunso. Tiba-tiba mereka berdua datang dengan bau alkohol. Tak lama kemudian Yunso akhirnya mengatakan bahwa dia ingin berteman dengan Kang Hee. Sekyung juga memaksa Kang Hee untuk menyetujuinya. Tentu saja terlihat rasa sedih dan juga kecewa di mata Kang Hee. Kemudian setelah kembali ke klinik, tiba-tiba Nanwoo mendapat kiriman buket bunga. Dan ketika surat itu dibuka, ternyata itu dari Yunso. Tentu saja Nanwoo sangat kaget melihat hal tersebut. Nanwoo pun menemui Arum dan menunjukkan 2 tiket yang dikirimkan. Dan Arum juga meyakinkan bahwa itu adalah Yunso. Selanjutnya, Arum mendatangi tempat kerja Seung-eun dengan membawakan beberapa makanan. Arum mengatakan bahwa Yunso mengirim buket bunga kepada Nanwoo, begitu pula dengan Kang Hee yang sudah menemukan pasangannya. Nah, mendengar hal tersebut, Seung-eun akhirnya kesal dan meminta dia untuk berkencan buta. Di lain sisi ternyata orang yang mengirim buket bunga tersebut adalah ibu Yunso. Dia ingin Yunso dan juga Nanwoo segera menikah, tetapi hal itu justru membuat Yunso sangat kesal. Nah, ternyata Seung-eun juga membeli buket bunga untuk Arum. Ketika dia datang ke tempat kerjanya, Arum tidak kunjung datang. Sepertinya Seung-eun menyesal dengan apa yang dia katakan. Saat Nanwoo akan pulang, dia bertemu dengan Kang Hee dan mengatakan bahwa dia mendapat buket bunga dari Yunso. Mendengar hal tersebut, Kang Hee sangat kesal hingga menendang kaleng minuman yang ada di depannya. Sesampainya di motel, dia melihat Seung-eun yang frustasi dengan membawa buket bunga yang kemudian diberikan kepadanya. Nah, tak lama Yunso datang. Kang Hee mengatakan bahwa dia sebenarnya menyukai bunga. Nah, keesokan harinya Kang Hee ingin kembali ke Seoul dengan menaiki bus. Tetapi ternyata Yunso juga berada di dalam bus tersebut. Kang Hee terlihat kesal dengan apa yang dia temui. Kang Hee meminta agar mereka tidak saling berbicara. Tetapi Kang Hee tertidur di pundak Yunso. Selang beberapa lama mereka pun tiba di Seoul. Ternyata Yunso akan pergi ke Golden Guild, perusahaan milik Kang Hee. Mereka akhirnya pergi bersama. Sesampainya di sana, akhirnya Kang Hee mengajak Yunso untuk makan di sebuah resto. Mereka pun menikmati makan bersama dan Kang Hee tak lupa menyuapi Yunso untuk memakan ikan. Setelahnya, Kang Hee mengajak Yunso untuk mampir ke rumahnya. Dia mengatakan bahwa seorang teman juga bisa mengadakan pesta di rumah temannya. Kang Hee mengajak Yunso masuk ke dalam rumahnya. Dia juga meminta Yunso untuk melihat apapun yang ada di dalam rumah tersebut.
Ternyata hal itu membuat Yunso sangat kagum dan juga bangga atas apa yang sudah dicapai oleh Kang Hee. Dia pun memberikan apresiasi kepada Kang Hee dengan memeluknya. Tetapi ternyata Kang Hee menahannya dan mengatakan bahwa seorang teman juga bisa berciuman. Perlahan dia pun mulai mendekati Yunso.